Saya adalah satu orang yang pernah menjadi kader Ikhwanul Muslimin atau PKS. Saya pernah dibaiat setelah mengenal manhaj salaf. Saya putuskan untuk keluar dari PKS. Akan tetapi sekarang teman-teman di PKS menghajar saya. Berarti hajar itu bukan punya orang salafi aja. PKS juga punya apa? Hajar. Bagaimana sikap saya dalam berdakwah kepada mereka? Saya tanya kepada antum, sikap mereka salah nggak sama antum? Kita katakan salah. Sikap mereka kepada antum salah. Maka antum jangan melakukan kesalahan yang serupa. Kita tahu sikap mereka salah, maka jangan antum melakukan kesalahan serupa dengan menghajar mereka. Tetap ucapkan salam kepada mereka, tetap senyum kepada mereka, tetap dakwahi mereka. Nah, jangan cuma senyum-senyum saja ya. Senyum-senyum gak pernah dakwah, itu namanya adalah apa? Basa-basi. Nah, salafi tidak kenal apa? Basa-basi katanya. Nah, jadi jangan cuma senyum-senyum saja nggak dakwah, senyum sama mereka, dakwahi mereka. Nah, jadi nggak masalah. Nah, jangan dibalas kesalahan dengan apa? Dengan kesalahan. Apakah benar dalam sholat kita membaca bacaan basmalah sebanyak 2 kali ketika hendak membaca surat Al-Fatihah? Setahu saya cuma 1 kali. Kalau mau dikeraskan, dikeraskan. Kalau mau didirikan, didirikan 1 kali. Jadi kalau mau antum dirikan ya sekali baca diri, kalau antum mau keraskan ya sekali baca keras, tidak 2 kali. Ada yang mengatakan bahwasanya tahlilan 3, 7, 9, 40, 10 hari atau 100 hari itu bukan bid'ah. Yang bid'ah adalah kamera kapal terbang. Ini nggak paham ini. Ini bid'ah, ini dalam perkara agama. Bid'ah itu dalam apa? Perkara agama. Kamera kapal terbang itu bukan perkara agama. Itu perkara apa? Duniawi. Ini orang nggak paham. Ya, makanya pernah suatu ketika saya menjelaskan masalah bid'ah itu di daerah saya, ada kiai yang tidak suka. Dia menjelaskan kalau misalnya maulid itu bid'ah, kalau kami bid'ah berarti mic ini bid'ah. Berarti mic ini bid'ah. Besoknya saya ngisi, saya habisi itu. Saya bilang ini orang nggak paham, nggak membedakan antara perkara duniawi dengan perkara apa? Agama. Ini perkara duniawi, ini bukan termasuk bid'ah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik saya pernah tumben sholat ke sini, ke masjid ini. Kemudian tidak mau lagi, alias kapok. Kenapa? Karena orang-orang di sini tidak ada yang tegur atau salam sama dia. Dan saya merasakan pengalaman selama di sini, santri-santri di sini cuek-cuek. Jarang ada yang mau tegur atau salam. Saya tanya, betul kayak gitu? Betul, betul. Ini gimana nih antum ini? Wahai para santri, wahai para ikhwan, kalau ada orang asing masuk ke sini, kenapa sih antum itu tidak mengorbankan mulut untuk dilebarkan dikit? Antum lagi sariawan ya? Saya tanya sama santri-santri, antum tuh kenapa nyakit sariawan ya kebanyakan di sini? Gak bisa senyum, tangannya lagi apa? Lagi kram, jadi gak bisa apa salaman. Subhanallah. Ya. Pernah ada kejadian di Surabaya. Ada sebuah masjid salafi, gubernur sholat di situ. Gubernur nggak sengaja sholat di situ. Maksudnya teman-teman yang tahu gubernur itu, ikhwan-ikhwan tuh minggir supaya gubernur itu dikasih tempat di depan. Gak mau rapat, gak dikasih jalan. Apa akibatnya? Sama sekali gak terkesan dengan doa sholat. Padahal tidak ada salahnya kita memberi jalan kepada orang yang meninggal dunia untuk sholat, gak masalah. Nah, ini salah satu contoh yang lain. Ada salah seorang petinggi pejabat dari aparat keamanan yang pernah sholat di suatu masjid salaf. Ketika selesai sholat dia ajak sampingnya untuk salaman. Untuk apa? Salaman. Kita tahu salaman ini gak betul. Kita tahu ini salaman gak apa? Ikhwan tadi langsung tangannya diginikan. Tangannya dia apa? Dapatkan. Gak mau salaman. Wallahi. Langsung pejabat tadi narik sajadahnya pergi dan gak pernah lagi menginjakkan kakinya ke masjid tersebut.
Anak tanya sama antum. Para ulama kita, ulama salafiyin, mereka menjelaskan boleh saat itu kita untuk salaman dalam rangka untuk menarik hati dia. Dan kita niatnya saat itu salaman karena kita baru ketemu sama dia, bukan salaman setelah apa? Sholat, bukan. Kita satu salaman sama dia, niatnya adalah kita baru ketemu dengan dia. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidaklah ada dua orang muslim yang saling ketemu kemudian bersalaman, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita niatnya adalah salaman sama dia, pertama untuk mendekati. Yang kedua, niat kita adalah untuk kita salaman baru ketemu. Lihatlah, ya. Salah satu contoh yang barangkali kita anggap remeh. Maka saya ingin ya mulai besok antum ini mulutnya sering banyak latihan nanti di rumah ya, di depan cermin. Saya ini kalau ketawa kayak gimana nih ya? Senyum, kita latihan ketemu sama orang tuh senyum ya. Jadi orang itu masuk ke masjidnya Salafiyin itu mereka masuknya nyaman. Dan ini salah satu kekurangan kita. Ada beberapa ahlul bid'ah, kelompok bid'ah. Mereka itu kalau ada orang asing, ahlan, mungkin diajak makan kan? Bukan hanya ahlan saja, diajak makan, ramah. Sehingga orang itu merasa nyaman masuk ke masjid mereka. Tapi kebalikannya, kalau mereka masuk ke masjid Salafiyin, mereka gerah. Karena gak ada yang nyapa. Ini adalah kesalahan, wahai ikhwan. Dari mana ajaran yang mengajarkan kalau ada orang asing kita itu sikapi dengan sikap yang seperti itu? Mana ajarannya? Gak ada. Ya, tadi kita sudah bawakan bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya orang-orang yang meminjam buku-buku di perpustakaan dan tidak mengembalikan buku tersebut, atau mengambil Al-Quran di masjid dan orang-orang yang tidak amanah dengan harta yang diamanatkan kepada dia. Wallahi ya ikhwan, ini adalah merupakan salah satu akhlak yang tidak terpuji. Tidak pantas seorang salafi berakhlak seperti itu. Antum itu pinjam itu harus kembalikan. Masa namanya perpustakaan Salafi di mana-mana bukunya cuma bertahan berapa tahun, setelah itu habis kemana? Satu jilid di rumahnya satu jilid di rumahnya. Quran di sini kapan pernah awet? Quran masjid sebesar ini Qurannya cuma berapa? 1, 2, padahal sering ditambah baru. Terus pada kemana Qurannya? Ustaz, kita pakai untuk baca di rumah. Ya kembalikan. Baca untuk di rumah 5 tahun dibaca di rumah. Yang lainnya juga pengen baca. Inilah merupakan salah satu bentuk amanah ya ikhwan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk amanah yang diperintahkan dalam Islam. Adab orang pinjam itu dikembalikan. Ya. Maka ini adalah merupakan salah satu nasihat buat kita semua. Kalau kita sudah bermuka manis dan memberi salam, tapi salam kita tidak pernah dijawab, boleh nggak kita nggak ngucap salam lagi sama orang tadi? Kalau antum nggak ngucap salam lagi, antum kehilangan pahala. Antum pengen dapat pahala? Pengen dapat pahala? Sudah salam saja. Yang penting antum mengamalkan sunnah. Dia mau jawab mau tidak, itu bukan urusan antum, itu urusan dia. Urusan kita pengen dapat pahala. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara dan kita sedang mengamalkan sabda Nabi. Dia mau nggak mau jawab, terserah dia. Yang penting kita ingin dapat apa? Ingin dapat pahala. Bolehkah kita senyum terhadap lawan jenis? Salam boleh. Salam boleh. Nabi SAW pernah salam kepada sahabiyat yang bukan mahram beliau. Salam boleh. Tapi kalau senyum ini, kalau masih muda ini saya khawatir. Saya khawatir nanti ditafsirkan lain. Maka ya salam sajalah, salam saja. Dan salam pun juga dengan kata yang tidak perlu tidak dengan kata yang ketus ya. Salam biasa, assalamualaikum, gitu saja ya. Tapi kalau sudah tua ya, dan mungkin tidak ada yang diharapkan, kalau seperti itu ya nggak masalah senyum sama mereka insyaallah. Tapi kalau masih muda, saya khawatir itu akan menjadi pintu fitnah ya, akan menjadi pintu fitnah yang barangkali tidak bisa tertutup lagi fitnah tersebut. Berbeda
Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita yang diperbolehkan bersalaman setelah sholat terhadap seseorang dengan alasan agar tidak terjadi kontra atau perseteruan dengan orang tersebut, padahal itu bid'ah? Bolehkah hal tersebut dikiaskan terhadap bolehnya ikut tahlilan dengan alasan tersebut di atas? Beda. Kita itu bukan mengajak orang salaman. Nah, kita itu diam. Ana bukan sedang mengajarkan kalau habis sholat nanti pada salaman. Ana khawatir nanti habis sholat nanti pada salaman ya. Ana bukan sedang mengajarkan habis sholat ayo pada salaman, bukan. Tapi Ana sedang mengatakan kondisi tertentu. Ketika orang di samping kita belum tahu, kemudian dia mengajak kita salaman, apakah kita gitu kan? Ana tanya sama aku, kita gitu kan? Tidak. Ini yang menjelaskan para ulama salafiyin. Para ulama lebih paham mana antum apa para ulama terhadap manhaj salaf? Ini para ulama salafiyin yang menjelaskan. Syekh bin Baz, Syekh Mashhur Hasan menjelaskan. Kalau nggak percaya baca kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, lihat di situ. Membolehkan mereka. Kenapa? Karena itu adalah menghindarkan fitnah yang lebih besar. Kemudian juga ada mahmal, ada peluang celahnya. Karena itu kita dianggap baru ketemu pertama kali. Bukan kita meyakini itu sebagai suatu yang disyariatkan setelah salat, bukan. Nah, ini dalam kondisi tertentu, momen tertentu. Adapun kita menghadiri tahlilan beda. Kita menghadiri ke suatu acara yang jelas-jelas bid'ah. Kita datang ke sana. Kita yang memulai. Kalau salaman tadi kita yang mulai bukan? Tidak, bukan kita yang mulai. Jadi tidak bisa dikiaskan. Ya. Itu namanya qiyasun ma'al fariq. Menganalogikan dengan sesuatu yang tidak serupa. Nggak boleh. Nah, jadi beda ya. Jadi beda, dan terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ini nggak ditanyakan nanti akan apa? Timbul syubhat di kepala sebagian ikhwah. Saya kira cukup pengajian kita pada kesempatan kali ini. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.